Raja Tentara Bayaran. Bab 31 Kenalan. Sejak duduk di kursi belakang untuk bermeditasi, Shen Lian telah mengontrol jarak dari Liu Qian. Bagian terluas dari tubuh Shen Lian, yang memiliki sosok segitiga terbalik, adalah bahunya. Tangannya ditempatkan secara normal dan sikunya letaknya adalah tempat yang paling jelas dengan tonjolan horizontal paling jelas. Dan posisi ini merupakan posisi paling menonjol dari simbol feminin Liu Qian. Saat mobil bergetar, Shen Lian dapat dengan jelas merasakan bahwa dia telah memukul Liu Qian berkali-kali. Memalingkan kepalanya diam-diam untuk melirik Liu Qian, Shen Lian menemukan bahwa dia juga sedang menatapnya saat ini. Meskipun cahayanya redup, Shen Lian masih bisa dengan jelas melihat rona merah di wajahnya. Dengan cepat mengalihkan pandangannya, Shen Lian hanya bisa mencoba yang terbaik untuk mengencangkan lengannya, tetapi ruangnya sangat kecil, dan sentuhan nyaman terus datang. Akhirnya, setelah mengalami masa penyiksaan yang licin lembut, Chen Jiali mengemudikan mobilnya sampai ke tujuannya, dan Shen Lian akhirnya bisa keluar dari mobil. Setelah keluar dari mobil, Shen Lian dan Liu Qian tidak berkata apa-apa, diam-diam berasumsi bahwa masalah itu tidak ada. Saudari Jiali, tempat apa ini? Untuk menghilangkan rasa malunya, Shen Lian mulai mengobrol dengan Chen Jiali. Sengjing International Hotel, saya telah memesan tempat duduk di lantai paling atas. Ini adalah tempat terbaik di kota Tianhai. Saya hampir tidak bisa mengucapkan terima kasih kepada Anda. Chen Jiali membuka mulutnya dan memberitahu Shen Lian bahwa Sengjing International memang, seperti yang dikatakan Chen Jiali, tempat paling mewah dan mewah di kota Tianhai, terutama lantai paling atas Sengjing International. Saya tidak tahu sejak kapan menjamu tamu di lantai atas gedung Sengjing International menjadi populer di kalangan orang kaya di kota Tianhai. Konon, lantai atas gedung Sengjing adalah ketinggian tertinggi di kota Tianhai populer. Lantai paling atas Sengjing International telah menjadi tempat berkumpulnya orang-orang kaya kelas 1 di kota Tianhai. Seperti hari ini, juga meminta seorang teman untuk membantunya memesan kamar pribadi. Hei, bukankah kedai sate bir pinggir jalan cukup enak? Tidak perlu datang ke tempat seperti ini. Shen Lian berkata dengan sedikit tidak berdaya bahwa di mata Shen Lian, hotel terbaik tidak sebagus kedai makanan pinggir jalan. Shen Lian belum pernah melihat tempat seperti itu sebelumnya. Shen Lian pernah menyusup ke pertemuan kerajaan asing benar-benar kesal ketika dia melihat para pejabat itu dengan sikap acuh tak acuh. Mereka memiliki senyuman munafik di wajah mereka, yang membuat Shen Lian merasa bahwa mereka berusaha untuk menyakitinya sepanjang waktu, jadi setiap kali dia sampai pada hal seperti ini. Bahkan di dalam tempat ini, Shen Lian harus mencoba yang terbaik untuk menekan keinginannya untuk melakukan pembunuhan. Saudaraku, kami sudah memesannya. Ini sebagai bentuk apresiasi kami, jadi kami tidak akan mengubahnya. Mendengar perkataan kakak laki-laki tertuanya, Shen Xiaoyu mulai membujuknya. Sekarang dia ada di sini, jika dia pergi lagi, akan sia-sia apalagi perasaan Chen Jiali akan hilang. Jika kamu tidak mengubahnya, tentu saja kamu tidak bisa mengubahnya. Shen Lian berkata dengan tegas, bahkan jika Shen Xiaoyu tidak mengatakan apa-apa, tidak mungkin Shen Lian berpindah tempat. Hanya bercanda, cobaan berat dengan Liu Qian di dalam mobil tadi sudah tak tertahankan bagi Shen Lian. Shen Lian tidak akan bisa berpindah tempat. Memikirkan hal ini, Shen Lian menyadari bahwa sudah waktunya menemukan seorang wanita untuk melampiaskan perasaannya. Lagi pula, tidak memiliki wanita dalam waktu lama dapat dengan mudah menyebabkan mentalitas tidak stabil dan meningkatkan kemungkinan tergoda. Tapi siapa yang harus saya cari? Shen Lian segera memikirkan Qiu Yue yang sekarang bekerja untuknya. Tak perlu dikatakan lagi bahwa Qiu Yue adalah kecantikan oriental standar dalam hal sosok dan wajah, dan dia juga memiliki semangat kepahlawanan, yang sangat cocok untuk Shen Lian pelatihan. Namun, meskipun Qiu Yue baik, ada bahayanya mengandalkan dia. Sekarang Qiu Yue sudah tahu nama aslinya. Jika dia tidur dengannya, pasti tidak akan berhasil jika dia ingin pergi. Sepertinya tidak mungkin. Apalagi tidur, ada potensi untuk menempel padanya sekarang. Adapun Liu Qian, Shen Lian tidak pernah memikirkannya. Hanya bercanda, pria ini adalah tipe pria yang tidak bisa menyingkirkannya jika dia terlibat. Shen Lian tidak cukup bodoh untuk mengucapkan selamat tinggal pada kebahagiaannya sisa hidupnya. Jika tidak satu pun dari kedua orang ini dapat bekerja, Shen Lian hanya memiliki satu pilihan tersisa, dan itu adalah mencari pekerja layanan fisiologis. Berpikir untuk memanggil burung lain, Shen Lian, Chen Jiali dan yang lainnya naik lift VIP khusus ke lantai atas Sengjing International. Bahkan Shen Lian, yang terbiasa dengan adegan besar,
harus mengakui bahwa tingkat dekorasi di lantai atas Senjing International sebanding dengan kemewahan ruang perjamuan kerajaan asing. Sebagai pusat perbelanjaan baru di kota Tianhai, Chen Jiali dan yang lainnya bertemu banyak kenalan di sepanjang jalan, tetapi untungnya, tidak ada anak didik yang tidak dapat diandalkan yang muncul. Di bawah bimbingan pelayan, Shen Lian dan yang lainnya tiba di kamar pribadi yang dipesan oleh Chen Jiali. Saat mereka hendak masuk, Shen Lian tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya dari sudut matanya memasuki sebuah ruangan. Apakah kamu bertemu seseorang yang kamu kenal? Melihat tingkah aneh Shen Lian, Liu Qian bertanya sambil melihat ke arah yang dilihat Shen Lian tadi. Tidak, aku baru saja melihat seorang wanita cantik. Berbalik, Shen Lian berkata dengan tenang dan masuk ke kamar, sementara Liu Qian mengerutkan bibirnya dan mengikuti Shen Lian masuk. Setelah semua orang duduk, Chen Jiali memerintahkan pelayan untuk menyajikan makanan. Begitu makanan itu datang, Liu Qian berteriak untuk minum. Tentu saja Shen Lian pada awalnya menolak. Berbicara tentang anggur, Shen Lian sebenarnya menyukainya. Seorang tentara bayaran, anggur dan wanita sangat diperlukan, tetapi akan sulit bagi Shen Lian untuk minum dengan beberapa wanita. Lagi pula, dalam hal minum, yang paling penting adalah menemukan pasangan yang bisa minum bersamamu sampai akhir. Dilihat dari kapasitas minum Shen Lian, dia mungkin bisa meminum ketiga gadis itu tepat setelah membasahi tenggorokannya. Shen Lian secara belak-belakan mengungkapkan rasa jijiknya terhadap kapasitas minum ketiga wanita tersebut. Shen Lian langsung mendapat tanggapan tidak puas dari Liu Qian. Omong-omong, ketiga wanita tersebut bisa dikatakan sebagai wanita kuat yang bekerja keras di mal tentu saja meminumnya. Seperti Chen Jiali dan Shen Xiaoyu, mereka dapat minum 2 atau 3 minuman tanpa kesulitan, dan senjata rahasia pamungkas mereka, Liu Qian, dikenal mampu meminum 1000 minuman tanpa mabuk. Setelah mendengarkan omong kosong Liu Qian, Shen Lian mulai minum bersamanya dengan sikap skeptis di dalam hatinya. Hasil minuman itu sedikit mengejutkan Shen Lian. Liu Qian tidak berbohong. Di mata orang biasa, dia sudah dianggap peminum berat, yang bisa membuat Shen Lian merasa mabuk. Beberapa orang sedang minum banyak ketika tiba-tiba pelayan membuka pintu dan seorang wanita cantik masuk ke kamar pribadi. Shen Lian tertegun ketika melihatnya, dan kemudian mendengar wanita cantik itu berkata, "Maaf, saya pergi ke kamar yang salah." Petik 2. Bab 32. Melihat wanita yang tidak dapat dijelaskan itu pergi, ketiga wanita itu mengangkat bahu tanpa daya dan tidak berkata apa-apa lagi, tetapi Shen Lian berbeda karena dia mengenal wanita itu. Setelah beberapa saat, Shen Lian berdiri dari tempat duduknya. Karena kamar pribadi yang mewah memiliki toilet, Shen Lian tidak punya alasan untuk pergi ke toilet, sebaliknya, dia berkata bahwa dia ingin keluar untuk merokok dan meninggalkan ruangan. Liu Qian awalnya ingin mengikuti, tetapi dihentikan oleh Shen Lian. Untungnya, Liu Qian tidak menyinggung wanita tertua kali ini. Mungkin karena minum sangat senang. Setelah meninggalkan kamar pribadi, Shen Lian berpura-pura mengeluarkan rokok dan menyalakannya. Ketika dia menoleh, dia melihat Qiu Yue di ujung koridor. Tanpa berkata apa-apa, Shen Lian langsung menuju kamar mandi umum di atas lantai. Alasan mengapa saya datang ke sini adalah karena kamar mandi umum adalah satu-satunya tempat di Senjing International tanpa pengawasan video. Shen Lian ingin bertemu Qiu Yue, jadi tidak diragukan lagi ini adalah tempat terbaik. Qiu Yue, yang juga memperhatikan Shen Lian, tidak terburu-buru. Setelah Shen Lian masuk sebentar, dia berjalan ke kamar mandi toilet umum, dan Shen Lian sudah menunggunya di sini. "Kamu cukup cantik." Ketiga gadis di rumah itu memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi daripada paman berminyak ini. Sambil mencuci tangannya, Qiu Yue berkata dengan nada menggoda. "Jangan bicara omong kosong, ini adikku dan 2 sahabatnya. Aku membantu mereka dan secara khusus mengundangku makan malam." Setelah mendengar kata-kata Qiu Yue, Shen Lian mengangkat alisnya, menatap Qiu Yue dengan aneh, dan berkata, sambil bergumam di dalam hatinya, "Bisakah wanita ini cemburu?" Tanda tanya. Tanda tanya. "Oh, kamu benar-benar menjelaskannya, sahabat kakakku, cek, bajingan." Qiu Yue memandang Shen Lian dengan jijik, dan memberi isyarat untuk pergi. Shen Lian merasa otaknya akan meledak sekarang. Siapa yang tahu kecemburuan macam apa yang dimiliki wanita jalan Qiu Yue ini? "Apakah aku bajingan? Kamu sangat cantik. Aku bahkan tidak berani melakukan kesalahan apapun saat kamu datang ke rumahmu. Apakah aku bajingan?" Shen Lian menghela nafas dalam hatinya dan menarik Qiu Yue kembali saat dia berbicara.
Setelah mendengar apa yang dikatakan Shen Lian, Qiu Yue akhirnya tenang dan memikirkannya dengan hati-hati. Shen Lian jelas merupakan tipe anak hilang yang tidak ingin mudah memprovokasi wanita, seperti sahabat saudara perempuannya yang tidak bisa menyingkirkannya. Kandidat pasti tidak akan termasuk dalam tujuannya. Mengapa kamu memanggilku? Melihat Qiu Yue kembali dengan jujur, Shen Lian bertanya. Muncul di tempat seperti itu, Qiu Yue jelas tidak ada di sini untuk bersenang-senang. Shen Lian bahkan tidak perlu menebak, dia tahu bahwa dia pasti membantunya mendapatkan informasi lakukan bersamanya selama jam kerja. Ini masalah kecil. Saya baru mendengar kabar bahwa putra Ma Fu akan melaut akhir pekan ini. Kebetulan saya tahu Anda ada di sini, jadi saya ingin bertanya apakah Anda tertarik. Setelah mengatur suasana hatinya, kata Qiu Yue Siran, hanya dengan mengandalkan perkenalan seorang teman, Qiu Yue berhasil menyusul sekelompok orang kaya yang memiliki hubungan baik dengan Ma Fu membawanya kepadanya. Qiu Yue membuat janji untuk datang ke sini untuk makan malam, dan berita pertama yang dia dengar adalah berita yang cukup berharga. Berapa banyak putra yang dimiliki Ma Fu? Setelah memikirkannya, Shen Lian bertanya. Meskipun menculik putra-putra Ma Fu bisa dilakukan, risikonya terlalu besar. Pengaruh Ma Fu cukup untuk memobilisasi seluruh militer dan polisi kota Tianhai. Begitu perang pecah, situasinya akan sangat tidak menguntungkan bagi Shen Lian. Mengenai menanyakan berapa banyak putra yang dimiliki Ma Fu, ini adalah masalah yang sangat luas. Jika putra Ma Fu adalah putra tunggal, Shen Lian pasti dapat mengancamnya untuk tidak memanggil polisi sebagai seorang pengusaha yang cerdik. Ma Fu pasti tahu bagaimana memilih. Jika seorang anak laki-laki diculik dan kemudian dia diancam oleh para penculik, akibatnya tidak terbayangkan. Banyak orang yang akan memikirkan orang yang menculik keluarga Ma Fu melakukan hal ini, lebih baik menyerahkan satu anak untuk menyelamatkan anak-anak yang tersisa. Hanya satu. Jawaban Qiu Yue singkat dan langsung pada sasaran, tanpa keributan. Terus selidiki dan upayakan untuk mendapatkan informasi yang lebih detail. Sebaiknya Anda juga mendapatkan kesempatan untuk bepergian bersama kami. Setelah mendengarkan jawaban Qiu Yue, Shen Lian berbicara dengan cepat. Untuk sesaat, gaya Kapten Jack, iblis neraka, terungkap sepenuhnya, membuat Qiu Yue sedikit terkejut. Apa yang kamu lihat? Setelah lama tidak menunggu jawaban Qiu Yue, Shen Lian mengerutkan kening dan bertanya padanya, lalu Qiu Yue bangun. Tidak ada apa-apa. Setelah menjawab dengan perasaan bersalah, Qiu Yue buru-buru meninggalkan kamar mandi, meninggalkan Shen Lian memperhatikan kepergiannya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Setelah sengaja menunda beberapa saat, Shen Lian keluar dari kamar mandi. Saat dia berjalan, dia menghela nafas. Setelah dia memberi perintah, tidak ada yang menjawab ya. Hari ini adalah hari Jumat. Hari Minggu yang baru saja disebutkan oleh Qiu Yue adalah lusa. Masih ada waktu persiapan sepanjang hari. Shen Lian tidak terlalu cemas. Ngomong-ngomong, Shen Lian tidak perlu cemas, Fu sudah menjadi Shen Lian. Musuh terakhir yang perlu balas dendam, Shen Lian, yang tidak ada hubungannya untuk saat ini, perlahan bisa bermain dengannya. Kembali ke dalam kotak, Chen Jiali dan tiga lainnya sedang mengobrol dengan gembira. Ketika Liu Qian melihat Shen Lian kembali, dia berdiri dari kursi dengan penuh semangat, menarik Shen Lian dan berbicara. Saudara Shen, mereka terlalu takut untuk minum bersamaku. Bisakah kamu datang dan menemaniku? Mengetahui bahwa Liu Qian sudah agak mabuk saat ini, Shen Lian hendak menolak ketika dia melihat Chen Jiali dan Shen Xiaoyu mengedipkan mata padanya, jadi Shen Lian berubah pikiran. Tidak, baiklah, aku akan menemanimu. Mendengar Shen Lian mengubah kata-katanya, Shen Xiaoyu dan Chen Jiali membuat ekspresi santai di saat yang bersamaan. Shen Lian tidak tahu bahwa Shen Xiaoyu dan Chen Jiali sangat mengenal saudara perempuan mereka. Dia memiliki temperamen yang buruk dan baik-baik saja jika dia tidak minum. Tetapi jika tidak ada yang mau menemaninya ketika dia minum, dia akan marah dan mulai minum sendiri. Sampai dia mabuk, Liu Qian tidak akan pernah menyerah kecuali semua orang di meja memohon belas kasihan. Sayangnya, dengan kapasitas minum Liu Qian, masih jauh dari membuat Shen Lian memohon belas kasihan. Melihat banyaknya botol anggur kosong yang dihasilkan oleh minuman kedua orang tersebut, Chen Jiali dan Shen Xiaoyu sama-sama menjadi khawatir mencoba yang terbaik untuk membujuk. Shen Lian akhirnya dengan enggan memilih untuk menyerah. Faktanya, dia baru saja bersemangat untuk minum, tetapi dia tidak dapat menahannya, karena Liu Qian adalah seorang perempuan, dan saudara perempuannya mengatakannya lagi.
Setelah pesta anggur, Shen Lian dipercaya oleh Shen Xiaoyu dan Chen Jiali untuk membawa pulang Liu Qian. Melihat dua wanita yang meninggalkan Liu Qian kepadanya, Shen Lian merasa bahwa dia benar-benar telah jatuh ke dalam konspirasi. Bersambung.